Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Oke. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang burung anis merah. Karena di sini juga ada pertanyaan. Saya sekarang mau jawab pertanyaan aja. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan ya pasti akan saya jawab dengan sebisa dan sekemampuan saya saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini pertanyaannya dari Moh Halimin. Mungkin Moh itu Muhammad ya. Muhammad Halimin ya. Oke, Kang Imin aja ya, karena kita nyesuaiin aja karena saya orang Sunda, jadi saya panggilnya Kang Halim aja, Halimin. Nah, Kang Halimin, katanya teh begini, katanya teh. Salam kicau mania. Halo, salam kicau mania juga. Juga salam sehat buat Mbak Jenong. Oh iya, terima kasih Kang. Ya, alhamdulillah sekarang saya sehat. Rekam mana atuh? Sti Allah, astagfirullahaladzim, ini tuh ngajar dongna eta aing. Katanya teh begini, mau nanya Mbak, ya silahkan. Supaya anis merah saya bisa gacor, itu perlu dikasih extra fooding apa saja dan berapa jumlah yang harus diberikan per hari. Itu yang baru saya tanyakan. Mohon ilmunya, semoga Mbak sehat selalu dan diberi kelancaran kesehatan. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin, amin Allahumma amin. Kalah lah ya sebentar. Itu inung aing kerdandan. Oke, jadi begini pertanyaan yang pertamanya teh, supaya anis merah bisa gacor itu bagaimana caranya? Anis merah akan gacor, setiap burung juga biasanya kita kategorikan aja untuk burung murai, untuk burung anis itu akan gacor apabila dia itu berjenis kelamin jantan. Jadi gacornya itu tidak monoton. Maksud dari monoton itu sendiri adalah jadi anis kita itu tidak akan gacornya itu suara asli ya, suara asli anis merahnya itu bukan, itu biasanya dimiliki oleh burung-burung cewekan. Burung cewek-cewekan itu mau gacor, mau bunyi, tapi dengan catatan yaitu bunyinya itu ya cuma monoton ya, seperti itu. Nah, seperti itu akan perlu dikasih extra fooding apa saja? Perlu dikasih extra fooding apa saja kalau untuk pertanyaannya perlu dikasih extra fooding apa saja dan juga takarannya per hari itu berapa? Sebenarnya itu kalau untuk pemberian extra fooding ya, kalau untuk pemberian extra fooding biasanya saya itu memberikan jangkrik, terusan kroto. Nah, itu biasanya untuk extra fooding yang saya berikan itu jangkrik dan kroto. Ada juga buah-buahan, dikarenakan anis merah itu sangat suka sekali tertawa ya. Itu biasanya saya itu memberikan buah pepaya untuk menaikkan birahinya. Ada juga buah pir, buah apel untuk menjernihkan, untuk mengkristalkan suaranya, membeningkan suaranya. Itu kenapa anis merah diberi diberi extra food, diberi buah-buahan yang banyak mengandung kadar air, karena setiap tindakan pasti ada alasan. Kenapa kita memberikan buah-buahan? Karena anis merah itu dia itu memiliki karakter suhunya itu panas. Ya, jadi banyak teman-teman saya juga yang mengatakan, "Nong enak di Garut, anis merah bisa gacor," sampaikan kan dia itu weureu kucubung. Bukan cuma weureu gadung, bukan cuma weureu papagan picung, tapi dia juga sampaikan ka weureu kucubung. Karena apa? Karena suhu di Garut, cuaca di Garut itu memang dingin. Di tempat saya begitu lah. Ya, saya tekan orang Garut begini-begini juga. Nah, itu dingin di sini. Jadi burung anis merah itu enak, dia itu mainnya enjoy mainnya, karena habitat asli anis merah itu sebenarnya teh di kebun awi, di kebun bambu, di pinggir sungai. Kalau kita mau jebak ya, jebakan Batman. Kalau mau jebak anis merah kita harus tahu habitat asli anis merah itu di mana. Bukan cuma di Gunung Buligir atau di Gunung Sinur, tapi juga di kebun-kebun yang banyak kebun bambunya, seperti di Gunung Solasi itu banyak sekali. Gunung Solasi itu kebun bambunya. Terus di bawah Gunung Solasi itu ada sungai yang dinamakan Sungai Cipamingkis. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu banyak sekali anis merah. Kamu ngomongin daerah mana? Saya ngomongin daerah suami saya di Jonggol. Sama di sana juga disebutnya anis Batak kalau nggak salah.
Ya, anis bata. Kalau di sini di tempat saya anis merah itu disebutnya itu anis cacing karena dia itu makannya cacing. Oh iya, extra fooding yang harus dibelikan itu jangkrik, terusan kroto dan juga cacing. Karena di sini meskipun tanpa jangkrik anis merah itu dikasih cacing. Nah, karena di sini disebutlah anis cacing, padahal itu anis merah, anis bata, anis cacing itu sama-sama saja. Jenisnya itu anis merah. Nah, seperti itu. Untuk takarannya saya tidak bisa mematok. Saya tidak bisa, oh ini anis merah akan harus dikasih segini, tapi saya bisa memberikan gambarannya. Saya itu kalau memberikan anis merah itu ya, anis merah itu kalau burung-burung ya, burung-burung pemakan serangga itu, burung-burung pemakan hanyir, pemakan amisan ya, seperti itu. Kalau di yang mancing itu amisan. Burung-burung pemakan serangga itu biasanya saya itu memberikan untuk jangkriknya itu tiga pagi. Untuk sorenya tak kasih aja purnya apa nong, biasanya saya samain aja super pit. Kalau mau dikasih pur super pit, pur tapsong. Kalau mau dikasih super pit silahkan, tapi kurangi untuk jangkriknya. Kalau mau dikasih super pit misalkan untuk takaran jangkrik, kalau biasanya hariannya itu 3 dikurangi 1 jadi 2. Karena apa? Karena pur super pit itu banyak mengandung kadar protein yang tinggi, berbeda halnya dengan tapsong. Tapsong itu biasa kita menyebutnya itu low protein atau protein yang sangat rendah, seperti itu kalau di saya ya. Kalau akang mau ngasih cacing, saya kasih biasanya cacing itu 1 minggu 3 kali. Sore saya memberikan cacing itu 1 minggu 3 kali. Kalau untuk kroto saya itu memberikan 1 minggu 2 kali dengan takaran 1 sendok makan. Nah, seperti itu. Dong, apakah itu tidak kelebihan protein? Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi atas dasar pengalaman sendiri, itu tidak kelebihan protein. Justru burung anis merah itu kalau kekurangan protein ya, kalau kekurangan protein juga itu jelek sebenarnya. Kekurangan extra fooding itu juga akan terindikasi burung itu tidak akan gacor. Sekali dia itu gacornya itu pelan seperti yang ngeriwik. Nah, itu gecis, tak kasar saja, itu burung bisa dikategorikan kekurangan IF. Aduh anjir, ini cuaca sedang tidak baik-baik sayang, kelah lah ya sekedap. Pindah anjir, panas goblok. Nong syuk lah ngomong kasar. Tak aing mah begini, atuh aing mah untung disebut awewe oge untung, aya nu ngawin oge aing mah. Anjir. Bahasanya gitu, Bos. Itu biasanya yang saya lakukan. Jadi untuk mengantisipasi, untuk menetralisir supaya burung kita itu tidak lari ke overbirahi, kita siasatilah dengan pemberian pakan-pakan yang banyak mengandung kadar air seperti buah-buahan. Nah, kalau untuk menaikkan birahi biasanya saya itu kasih buah pepaya, 2 hari sekali kasih buah pepaya, 2 hari sekali kasih buah pepaya. Tapi untuk burung yang riwik, untuk burung yang suaranya itu ada lendir-lendir yang ngorok-gok ya, wajar saja. Wajar gak nong kalau burung ada lendirnya, wajar. Yang pertama, faktor penyebab burung kita itu berlendir, faktor penyebab burung kita itu ngeriwik. Yang pertama itu karena burung kita itu pemakan serangga. Coba kalau pemakan roti bakar, pasti tidak akan ngeriwik. Dan juga dia itu juga kadang kita lupa. Kita sebagai pemilik lupa, kita malah menjemur dengan pakan dan air minumnya itu dikasih air minum, dikasih pakan. Jadi itu yang air yang hangat-hangat kuku diminum sama burung anis merah, itu penyebab menjadi faktor lah dia itu ngeriwik suaranya itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana untuk perawatan anis merah itu dari pagi saja. Dari pagi kita embunkan burung anis merah itu. Mau dari jam 4 silahkan. Karena burung anis merah itu masuknya ke karakter burung yang tipe panas. Suhunya itu panas. Jadi boleh kita mengembun agak malaman, boleh sok silahkan. Embun aja dari jam 4 subuh kita embun, burungnya itu bawa ke luar. Pengembunan yang bagus itu bukan di depan rumah ya teman-teman. Pengembunan yang bagus terasa langsung manfaatnya, udara yang sejuk mampu membuat burung kita itu gacor. Itu kalau bisa ya bawa ke kebun, bawa ke sawah, itu bagus sekali untuk pengembunan. Untuk buka paruh itu bagus, karena apa, di sawah, di kebun itu banyak sekali burung-burung liar.
itu bisa memancing dia buka paruh, seperti merasa di habitat aslinya saja, ya di Gunung Selasih, ya seperti itu. Nah, seperti itu biasanya yang saya lakukan. Terus setelah diembun dari jam 5 misalkan, kalau dari jam 4 batu dong dah dingin di sini mah. Jadi saya teh maunya teh berpelukan sama akang. Ya ada sama saya juga. Kalau ada akangnya, maka kalau tidak ada membayawak aja. Nah, kita bawa aja. Kita bawa ke rumah. Jam 7 kita tak kasih pakan. Pakannya itu jangkrik, kasih aja 3. Setelah itu jangan lupa air minum, untuk fur juga dikasih. Dan kita juga harus tahu karakter dari burung anis merah itu, dia itu menyukai kebersihan, dia itu menyukai kesehatan. Kalau air minumnya itu kotor, dia gak bakalan minum. Itu berarti tandanya kemana? Larinya kemana? Burung akan dehidrasi. Burung juga akan sakit, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Saya sarankan untuk air minum, kalian itu memberi air minum yang matang atau air mineral, ya semacam lah air mineral, jangan memakai isi ulang. Karena apa? Untuk unggas di cuaca seperti ini itu rawan sekali isjaj, ya rawan sekali modar, dikarenakan apa? Air minum itu banyak mengandung bakteri, sedangkan air minum itu menjadi bahan utama untuk dia itu makan dan minum. Nah seperti itu. Jadilah untuk unggas, untuk burung adu, untuk ayam adu, untuk ayam pelung itu juga saya itu setiap unggas, entong, bebek itu saya kasih air minumnya itu air matang, ditahir dulu, tapi kasihnya itu setelah dingin, suhu normal, jangan dimasukin ke kulkas ya. Nah seperti itu. Untuk pakan jangkriknya 3. Untuk penjemuran biasanya saya menjemur jam 7, jam 8, jam 9. Itu kenapa kita harus menjemur jam-jam itu, Nong? Apakah harus jam itu? Iya, harus di antara jam 7, jam 8, jam 9. Karena banyak mengandung vitamin D, bagus untuk pertumbuhan tulangnya, bagus untuk pertumbuhan bulunya, dan juga menghindarkan dia supaya dia itu burungnya itu tidak cepat katarak karena kontak langsung dengan matahari. Nah, setiap tindakan pasti ada alasan. Saya akan memberikan penjelasan sesuai kemampuan saya, meskipun saya tidak memiliki burungnya, karena burungnya sudah saya jual ke lebaran harita. Nah, untuk penjemuran biasanya durasi saya itu paling 15 menit saja untuk burung anis merah. Nah, karena dia itu termasuk tipe panas. Jadi baru sebentar dijemur dia itu nganga. Tapi bisa gak Nong sampaikan ke 1 jam? Bisa. Dengan pola rawatan tertentu, ada step by stepnya, tidak langsung di 1 jam, tidak bisa seperti itu, tidak. Karena ada step by stepnya. Nah seperti itu. Untuk burung anis merah itu seperti itu, 2 hari sekali tak kasih aja untuk buah-buahan. Nah seperti itu. Lalu untuk mandi bagaimana Nong? Biasanya saya itu mandinya itu 1 minggu 2 kali saja. Mau pagi silahkan, mau sore juga silahkan, tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau saya pribadi biasanya mandikan di pagi hari. Karena apa? Mandi pagi itu mampu untuk menaikkan emosi dan juga birahi. Sedangkan mandi sore, saya lakukan mandi sore, mandi balap, itu kalau ada kasus over birahi, kasus burung dengan over emosi, dia itu akan saya mandikan sore. Kalau kasus burung teler, burung itu ada gacornya, itu ada 2 macam kalau untuk burung anis merah. Yang pertama, gacor birahi, dan yang kedua, gacor emosi. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana tanda-tandanya Nong? Sedangkan saya pribadi baru sekali mengenal anis merah. Kalau gacor birahi itu begini. Nah, aing dicontohkeun dia. Berhubung burungnya tidak ada, jadi saya sekaligus menjadi anis merahnya karena saya sudah memakai baju merah. Kalau gacor birahi kalau gacor birahi itu seperti ini nih. Jadi gacornya itu sampaikan ke melengkung, sampaikan ke dia itu teler sampai membentuk huruf O. Nah seperti itu. Kalau kalian mau tahu ciri-ciri burung yang siap dinaikkan ke jeruji besi, tiang besi, itu burung itu melingkar ininya itu, si sayapnya itu huruf O ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Berbeda halnya kalau dengan gacor emosi. Kumaha Nong gacor emosi cenah kumaha tah? Kalau gacor emosi itu dia itu cuma gacor secalawakan saja. Dia bongkar materi, dia buka paruh tapi tidak teler. Itu namanya gacor emosi. Yang bagus itu bagaimana Nong? Kalau di anis merah yang bagus itu birahi setingkat lebih di atas daripada emosi. Jadi dia itu akan teler gacornya itu. Seperti yang kesetrum itu loh. Seperti itu, seperti yang papagan picung dan kucubung di satu padan kan. Sakalor.
lila mah eta manuk. Itu biasanya. Jadi Akang ikuti saja pola rawatan yang tadi. Nong, burung saya sudah diembun setiap hari. Tapi burung saya masih belum gacor. Pengembunan itu bukan menjadi faktor utama. Pengembunan penjemuran itu bukan menjadi faktor utama burung itu akan gacor. Faktor utama penyebab burung kita itu akan gacor ketika dia itu menemui titik birahinya. Dengan cara apa kita menemui titik birahinya itu? Dengan cara pemberian extra fooding yang pas. Takarannya sesuai kebutuhannya. Ada burung yang hanya dikasih jangkrik 1 minggu 1 biji. Ada burung anis merah. Dia gacor, itu disebutnya apa? Dangkal birahi. Birahinya itu dangkal. Tapi burung-burung yang seperti itu biasanya akan cepat lari ke over birahi. Begini dulu Kang. Burung itu mau gacor ketika dia itu kenyang. Nah, seperti itu. Burung saya mah, wah udah digubah gabi tapi masih belum mau gacor. Itu bagaimana caranya? Extra fooding sudah dinaikkan, segalanya sudah dinaik-naikkan, sesuai sudah melakukan treatment, tapi burung masih belum gacor. Bagaimana cara menaikkan birahinya? Kita bisa menjemur sauna dengan cara burung kering, kerodong basah. Jadi anisnya kering, si kerodongnya itu basah. Pakan, air minum dicabut semuanya. Itu paling saya lakukan 1 minggu 3 kali saja ya, dengan durasi paling 15 menit saja. Itu biasanya burung akan ada ngeriwik-ngeriwik kasar, itu juga sudah ada birahinya tapi belum nekan di titik birahinya. Oke, segitu dulu untuk Kang Halimin ya. Konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.